Tema homili saya sore ini tentang saling mengasihi. Saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak berinisial A. Usianya baru 17 tahun. Suatu hari dia marah besar kepada orang tuanya karena ia minta supaya dibelikan sepeda motor, tetapi orang tuanya tidak membelikannya. Kemarahannya itu sampai berhari-hari, sehingga ketika orang tuanya pergi, kedua orang tuanya pergi kerja bakti di kampung. Sang anak ini berinisial A dari keluarga petani membakar rumahnya. Kedua orang tuanya kaget ketika rumahnya itu hangus, terbakar. Alasannya hanya satu, yakni orang tuanya ini tidak punya uang untuk membeli sebuah sepeda motor bagi anaknya. Mereka sebagai orang tua tidak bisa memberi apa yang mereka tidak miliki. Dan itu yang bikin anaknya marah. Yang dia minta tidak diberikan. Kisah nyata ini mengingatkan saya akan kata-kata Santa Teresa dari Avila, seorang kudus besar asal Spanyol yang hidup di abad 16. Dia pernah berkata begini, jelas tidak seorang pun dapat memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia sendiri tidak miliki. Dia harus memilikinya dulu. Hanya jika memiliki sesuatu, maka sesuatu itu bisa diberikan kepada orang lain. Contoh lain, Bapak Ibu waktu masuk gereja dikasih sebuah amplop. Maksud pemberi tim ASA adalah supaya Bapak, Ibu, saudara-saudari memberi donasi. Tetapi amplop ini akan tetap kosong kalau Bapak, Ibu tidak membawa uang. Atau membawa uang tetapi tidak punya atau tidak ada minat, tidak ada karep, tidak ada komit untuk memberi. Sehingga masalahnya bukan hanya soal ada atau tidak ada uang, tetapi ada kasih atau tidak. Kalau ada kasih,
kertas yang berwarna coklat ini dalam waktu yang tidak lama akan mengalami mukjizat yang disebut mukjizat transfigurasi. Perubahan rupa. Dari warna coklat bisa berubah menjadi warna merah atau warna biru. Kasih akan membuat mukjizat terjadi. Kalau tidak percaya, nanti buktikan ya waktu pulang misa. Apakah amplop ini akan tetap amplop seperti semula waktu diterima atau akan terjadi perubahan rupa? Intinya jelas, Bapak, Ibu, saudara-saudari akan memberi apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari miliki. Jika tidak memilikinya, maka tidak mungkin akan bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Entah sebagai pribadi atau sebagai sebuah kelompok. Ini soal memberi. Soal mengasihi bagaimana? Prinsipnya sama. Orang tidak bisa mengasihi atau memberi kasih jika ia tidak memilikinya. Dia harus memilikinya dulu. Dan Allah tahu kelemahan manusia. Allah tahu kelemahan kita, bahwa kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak memiliki kasih lebih dulu. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam bacaan kedua tadi kita mendengar surat Rasul Yohanes yang sangat indah. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Di ayat 7 dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kasih itu berasal dari Allah. Karena Allah dikatakan di ayat 8 adalah kasih. Nah, Allah yang adalah kasih ini lebih dulu mengasihi kita supaya kita bisa mengasihi. Maka di ayat 10 Rasul Yohanes menulis begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu tahu atau mengerti dengan jelas ya, bahwa dimaksudkan Allah ini yang adalah kasih lebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Maka di ayat 19 yang tadi tidak dibacakan, bunyinya begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita supaya kita lebih dahulu menerima. Supaya kita lebih dahulu mengalami secara pribadi. Baru kalau kita mengalami kasih Allah secara pribadi, kita bisa mengasihi Allah.
kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi orang-orang terdekat kita. Kuncinya kita telah mengalami kasih yang dari Allah. Santa Teresa dari Kalkuta, ketika berbicara tentang kasih, dia berkata begini, kasih dimulai dari rumah. Bukan dari tempat lain. Kasih dimulai dari rumah. Maka orang yang sudah mengalami kasih Allah, yang mengalami bahwa saya dikasihi oleh Allah, saya dikasihi secara pribadi oleh Allah, bisa mengasihi mulai dari rumah, mulai dari keluarga. Seorang suami yang mengalami saya dikasihi Allah, memiliki kasih yang dari Allah, bisa mengasihi sang istri, bisa mengasihi orang tuanya, bisa mengasihi mertuanya, bisa mengasihi anak-anaknya, bisa mengasihi pembantu rumah tangga di rumahnya. Siapapun yang ada di rumah mengalami dikasihi. Tetapi kalau tidak mengalami kasih, sulit. Karena tidak bisa memberi apa yang tidak dimiliki. Tidak bisa mengasihi suami kalau tidak punya kasih. Tidak bisa mengasihi anak, orang tua, mertua, oma, opa, cucu, kalau tidak mengalami atau memiliki kasih. Maka sebuah survei menunjukkan ada banyak keluarga yang berantakan, alasan terutama karena sudah tidak lagi memiliki rasa sayang kepada pasangan hidupnya. Tidak memiliki rasa cinta kepada pasangan hidupnya. Faktor ekonomi, faktor pendidikan, anak pekerjaan, dan lain sebagainya, nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi alasan utama karena sudah tidak lagi memiliki kasih. Tidak bisa memberi apa yang tidak dimilikinya, yakni kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil tadi juga ditunjukkan oleh Yesus dengan begitu jelas. Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku. Dikatakan tadi Yohanes 15 di ayat 9. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus mengundang murid-muridnya, Yesus mengundang kita untuk mengalami kasih yang Dia berikan, yang tidak lain adalah kasih yang dari Bapa. Karena Dia bilang, sebagaimana Bapa telah mengasihi aku.
Demikian juga aku telah mengasihi kamu dengan kasih yang dari Bapa. Dia memberikan apa yang dia miliki dan dia memberikan dari apa yang ia terima dari Bapa, kasih. Maka dia mengundang, tinggallah di dalam kasihku itu. Alamilah secara pribadi kasihku itu. Supaya dengan mengalami secara pribadi, kamu bisa mengasihi. Maka di ayat berikutnya, ayat 12, baru Yesus katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus tidak pernah memberikan perintah yang mereka tidak mungkin lakukan. Yesus memberikan perintah atas apa yang pasti mereka lakukan. Kalau perintahnya adalah saling mengasihi, Yesus memberikan perintah ini karena Yesus sudah memberikan kemampuan, memberikan kasihnya kepada kita masing-masing. Maka kalau kita tidak bisa mengasihi orang-orang terdekat, mulai dari rumah, dua kemungkinannya. Pertama, memang tidak mengalami atau merasakan bahwa saya dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, mengalami, menerima secara pribadi, tetapi tidak mau berbagi. Itu yang disebut dengan pelit atau kikir. Hidup yang berbuah yang dimaksudkan oleh Yesus adalah hidup yang bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka buah terindah adalah kasih. Itulah sebabnya di ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 17, Yesus tegaskan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita terus-menerus membuka hati supaya kasih yang dari Allah, kasih yang dari Yesus terus-menerus dicurahkan ke dalam hati kita. Sehingga kita memiliki terus-menerus dan tidak pernah kehabisan ketika kita bagikan kepada orang lain mulai dari rumah.